ada ngeliat satu sosok, dia tuh ngegerakin kepalanya yang seakan-akan kayak Itu kelihatan? itu kelihatan kayak gitu. Sejelas itu. Kembali lagi bersama saya Muhammad Arif Fajar atau Aray di Advent Talks. Advent Talks kali ini berbicara tentang Oktober Horor. Jadi kita kedatangan narasumber yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai banyak peristiwa dan sudah merasakan serta melihat berbagai peristiwa horor. Dan beliau akan membagikan ceritanya bersama kita di sini. Jadi ini dia narasumber kita. Nah, jadi ini dia narasumber kita pada kali ini yang ditunggu-tunggu banget ceritanya gitu ya. Sekarang udah ada Rani dari Administrasi Pendidikan Angkatan 2022 yang akan membagikan ceritanya gitu mengenai berbagai hal horor. Boleh Rani, langsung aja. Ada cerita apa yang ingin dibagikan? Oke, mungkin ini ceritanya tuh karena kita enggak, ini sebenarnya banyak sih cerita yang mau diceritain, cuman karena emang terbatas waktu juga ya Kang. Betul. Jadi di sini aku bakal nyeritain mungkin 2 cerita horor yang emang pernah aku alami sendiri gitu. Dan ini pun lingkupnya di kampus. Dua-duanya di kampus. Yang pertama di VIP, yang kedua itu di sekitar asrama sama gimnas. Boleh yang pertama dulu coba. Boleh ya. nih. Apa ya? Mungkin ini waktu aku semester 2. Semester 2. Semester kemarin. Betul, semester kemarin. Ceritanya tuh di prodi kita gitu ya Kang. Itu kan ada musyawarah mahasiswa. Betul. Nah itu tuh berlangsung kurang lebih berapa hari ya Kang waktu itu ya? 5 ya? Iya kurang lebih segitu. Ya, 5 hari kan. Pada saat itu di hari kedua atau hari ketiga saya lupa gitu di situ. Pokoknya ada satu waktu yang dimana itu tuh pulangnya sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Dari lokasi Mumas ini gitu. Mungkin kita tuh ngadain Mumas di PKM kan. Tuh, dan ketika Mumasnya ini selesai pada hari itu yaitu pada pukul 1 atau 2 malam. Waktu itu tuh jam segituan lah pokoknya. Terus karena emang aku PP, jadi aku nginep ke kosan temen. Kosannya itu ada di Cilimus. Oh, berarti jalan dari PKM ke Cilimus. Betul. Nah, pasti kalau misalnya mau ke Cilimus tuh kita harus ngelewatin dulu gimnas sama asrama. Benar. Betul ya kan, kayak gitu. Nah, pada saat itu tuh emang lumayan banyak kan sih. Ada beberapa orang lah, kurang lebih mungkin 7 orang. Kita jalan bareng dari PKM ke Cilimus ini gitu. Waktu itu kita nggak lewat lab school karena takut aja gitu kalau misalnya lewat lab school tuh kayak gelap. Nggak ada penerangan di situ kebetulan. Betul di situ nggak ada penerangan. Jadi ya kita kan cewek semua nih. Pulang jam segitu jadi takut gitu. Terus akhirnya kita lewat ke itu loh Kang yang sebelah kanannya. Iya. Oh, gang sebelah lab school. Betul. Kita jadi memutuskan lewat situ gitu pulangnya karena dirasa ya lumayan lah ya penerangannya di situ kayak gitu. Kita jalan biasa dan itu tuh kayak ya udah seperti biasa kita berusaha untuk ngobrol karena aku tahu pasti aku dan teman-teman aku pada saat itu juga kayak deg-degan. Apalagi ngeliat jam udah jam 1 atau jam 2 pada saat itu kan kayak coy dari kampus pulang jam segini gitu. Terus jauh juga kan dari PKM ke Cilimus. Aduh, betul. Itu jauh banget itu jauh. Perlu melewati beberapa titik. Betul. Terus itu emang di jalan tuh kita tuh udah ngerasa kayak banyak distraksi. Mulai dari ada suara itu dari mana pun gitu suaranya. Dari waktu itu kan kita ngelewat balai bahasa juga. Oh, iya. Iya, itu. Di situ tuh kayak udah, duh itu apa terus kayak yang lain tuh udah kayak jangan kayak gitu ngobrol aja. Itu yang kedengeran apa tuh? Itu tuh pada saat itu kayak cuman kayak barang gitu loh kan kayak suara kayak misalnya dia tuh ngeliatin kalau misalnya ada aku loh di sini. Barang jatuh kah atau? Iya. Waktu itu sempat ada suara kayak gitu barang jatuh tapi enggak yang bikin kayak kaget banget gitu. Berarti ini di balai bahasa. Betul, di balai bahasa. Itu tuh sebenarnya udah rada wah gitu tuh di balai bahasa. Udah mulai ya. Mulai ngerasa ada apa nih gitu. Oke. Habis itu kita lanjut jalan. Oh ya, ini nih teman-teman mungkin yang pada saat itu masih ingat. Jadi di depan gimnas atau depan asrama deh pada saat itu lagi ada penggalian tanah.
Depan asrama. Oh, yang digali sampai dalam itu loh. Ya. Ada polis lain itu. Betul. Ya. Ada polis lain. Jadi pada saat itu lagi digali di situ tanahnya, terus ada garis polisi juga. Nah, kita tuh jalan di situ pas di apa ya itu? Deket Jimnas, belum deket banget lah, pas mau belokannya. Bundaran. Di situ aku udah ngeliat satu sosoknya tuh duduk di kalau misalnya teman-teman tahu tuh ada kafe asrama. Di depannya tuh ada tembok yang bisa orang buat duduk. Yang kafe asrama. Yang pagarnya itu bisa ngelihat dari asrama ke Jimnas. Betul. Oke. Di situ tuh ada kayak apa ya? Kayak ya udah orang tuh bisa duduk di situ, bahkan ada yang jualan juga di situ kan. Nah, di situ aku udah ngeliat satu sosok, kita sebut Pocica aja lah ya. Oke. Teman-teman paham lah ya Pocica. Nah, kayak gitu. Terus dari jauh tuh aku udah ngerasa kayak, wah, beneran gak ya ini gitu. Karena dia tuh dengan, kalian tahu kan Pocica seperti apa, dan dia tuh ngegerakin kepalanya yang seakan-akan kayak itu kelihatan kayak gitu. Sejelas itu Kang. Makanya kalau misalnya teman-teman pernah nih ya kayak ngerasa pernah ngeliat hantu, terus ngeliat itu, ngeliat itu, terus kayak tiba-tiba badan kalian sendiri tuh kayak udah nggak tahu ini gimana nih, nge-freeze. Kayak nge-freeze-nya tuh bener-bener yang kayak, coy ini beneran gak ya, ini yang ngeliat aku beneran atau enggak ya. Nah kayak gitu, itu perasaan aku pada saat itu. Dan terus? Emang sih itu jaraknya belum terlalu dekat sama si sosoknya, cuman aku udah ngeliat yang bikin seremnya tuh yaitu kenapa kepalanya harus gini-gini gitu loh. Dia tuh duduk atau? Dia duduk. Pocica kan gini dong kan. Oh iya. Iya kan, nggak bisa dong. Nah gitu. Terus kepalanya doang, jadi kayak dia cuma bisa menggerakkan itu pada saat itu gitu kan, cuma gitu. Aku nggak berani ngomong karena kalau aku ngomong teman-teman aku pada lari. Nah aku nggak mau kayak gitu kan, takutnya ada yang jatuh, ada atau apa gitu. Jadi bikin panik lah gitu ya. Cuman pada saat itu teman-teman aku tuh ngerasa kayak, Ran kenapa kok diem? Jadi langsung gitu. Beda. Aku gitu. Langsung beda, aku bener-bener kayak langsung kayak, Zrit, apa nih? Langsung kayak gitu. Cuman ya udahlah gitu. Walaupun teman-teman aku ngerasa kenapa tiba-tiba diem gitu. Kayak karena emang udah aku ngeliat kayak gitu, akhirnya tetap maju nih. Tetap jalan. Terus tiba-tiba di yang penggalian yang tadi tanahnya digali itu loh kan. Di situ tuh si garis polis lain tuh kalau misalnya bisa digambarin tuh ada 3 titik. 1, 2, 3. Oh, jadi bikin letter U. Letter U kayak gitu. Dan pada saat itu tuh kalau misalnya ada angin, logikanya satu polis lain gerak, semuanya gerak. Ya, logikanya kayak gitu. Logikanya. Kalau misalnya ada angin ya semua gerak kan. Betul. Karena sama. Nah pada saat itu yang gerak tuh ternyata cuman yang di garis yang ini loh, yang garis yang kita mau lurusin ke asrama. Nah cuman satu garis polisi yang gerak tuh yang itu doang. Dan geraknya tuh bukan yang karena angin. Tapi kayak tau gak sih kan kalau misalnya akan megang tali digigit-gitu toh. Oh kencengin gitu? Betul, kayak digituin. Pada saat itu tuh emang kayak digituin gitu. Nah yang ngerasa ngeliat itu tuh aku pikir cuma aku sendiri. Aku pikir karena awalnya yang ngeliat Pocica juga kamu sendiri. Aku pikir kayak gitu. Terus ya kita gak berani dong ngebahas di situ karena itu langsung di tempatnya kan. Singkat cerita kita udah sampai di kosan temen aku di Cilimus ini. Terus aku ngerasa kayaknya ini harus dicoba diomongin nih gitu. Karena takutnya aku juga salah lihat atau apa gitu. Betul. Terus aku ngomong, guys tadi ada yang ngeliat nggak? Kalau masalah Pocica aku nggak ngomong Kang. Berarti kamu ngomongin yang kedua ini? Yang itu, yang si polis lainnya gerak itu. Terus aku bilang ada yang ngeliat nggak si polis lainnya gerak? Tapi geraknya tuh bener-bener kayak dimainin. Oh iya Ran, orang lihat tadi, kata temen aku. Ada tuh satu yang ngomong. Temen aku dari sekian orang yang tadi bareng sama aku, ada satu orang yang ngomong kayak gitu. Ternyata si temen aku ini pun dia bilang kayak gitu, kayak masa sih anjir angin, karena emang tau gak sih Kang sebeda itu juga kan sama yang lain polisnya. Kayak gitu anjir, ini polisnya sampai kayak gitu. Tapi kan, itu nggak kelihatan siapa yang gerakin atau apakah ngelihat? Kalau aku ngelihat sih Kang, kalau aku ngelihat. Kalau temen yang lain nggak tahu. Nggak, tapi kalau si polis lain yang gerak itu pun ya satu orang temen aku lihat. Kalau itu tuh emang sekencang itu gitu loh geraknya. Beda lah gitu. Beda dari angin gitu. Oke. Terus habis itu oh ya ini aku lupa ngomong. Ternyata yang aku lihat dari jauh yang si Pocica itu tuh ternyata bener.
Bener Kang, ada. Jadi ketika aku mau ada nih belokan dari asrama ke Cilimus yang set gitu. Iya, yang gang kecil lagi itu. Nah, pas di situ tuh aku mastiin lah ini bener atau enggak sih, karena aku lihat dari jauh kan tadi. Ternyata pas dari dekat beneran dia emang lagi duduk dan lagi kayak ngegerakin kepalanya kayak gitu. Aku nggak tahu tujuan dia apa pada saat itu gitu. Mainin kepalanya. Ya kayak tau nggak sih kayak gini terus sepelan itu. Tapi sambil ngatin kamu atau gimana? Ya. Berarti dia sadar juga dong bahwa kamu ngeliat dia. Betul. Pokoknya satu sosok itu tuh ngeliatnya cuman ke aku gitu pada saat itu. Gitu. Terus yang masalah polis lain itu? Nah kalau yang polis lain itu sebetulnya ada satu sosok emang yang mainin itu. Sebetulnya waktu pertama dia mainin itu emang nggak kelihatan. Nggak, makanya aku sempet kayak ini angin kali ya. Tetapi pas udah agak maju, nggak mungkin nih angin nih. Pas aku nengok, oh iya ada gitu. Itu pas nengok berarti papasan di di polis lainnya? Di sampingnya. Jadi ini polis lain pertama. Misalnya aku polis lain nih. Iya, pas aku lihat pertama kayak oh angin kali ya. Jalan, terus lagi, oh ada nih kayak gitu. Tapi emang nggak sengagetin itu sih. Dari mukanya, dari dan lainnya tuh nggak sengagetin itu. Jadi kayak ya udah gitu loh. Karena sosok yang mainin pun anak kecil. Anak kecil. Ya. Satu doang. Pada saat itu aku nggak tahu teman-temannya kemana kali ya. Nggak bisa main sama teman-teman, akhirnya dia main polis lain. Kayak gitu. Pokoknya dia ngemainin aja kayak gitu dan mungkin kalau teman-teman mau tahu si anak kecilnya ini cewek. Anak kecilnya cewek. Gitu. Oke. Ya nggak tinggi-tinggi banget, nggak pendek-pendek banget gitu. Berapa tahun? Kan bisa dikira-kira gitu ya. Mungkin kalau dari tahun kurang lebih sih lah ya 9 tahunan. 9-10. Ya segituan, enggak kecil banget, enggak gede banget. Kayak gitu. Dan bisa. Dia pun ketika aku ngeliat dia ngeliat aku, dia tuh cuman kayak ya udah tetap mainin si polis lainnya. Nggak peduli dia. Nggak peduli. Berarti emang anak kecil pure mau main aja. Mau main aja gitu kayak ya udah sih gitu. Kalau misalnya emang ngeganggu dan emang kayak cuman menunjukin ada aku loh di sini ya nggak masalah. Nggak masalah. Kayak gitu sih Kang kalau buat cerita yang pertama. Tapi ini menurut aku cerita yang lumayan ngagetin karena pertama kalinya aku ngeliat sosok Ko Cica di kampus jam 1, jam 2 itu aku pertama kali malam ya, ini teman-teman jam 1 jam 2 malam ya, dini hari betul sekali. Itu pertama kalinya aku ngeliat. Tapi setelah kejadian itu fine aja atau gimana? Setelah kejadian itu fine. Nggak ada kelanjutan tentang itu. Nggak ada, aman. Kayak gitu. Itu yang di Jumnas. Masih ada lagi nih Kang. Yang di VIP. Betul. Kalau yang di VIP gimana? Gini, kalau yang di VIP itu kebetulan waktu itu tuh kan aku ikut salah satu kepanitiaan proker besar lah ya. Di prodi gitu. Jadi pada saat itu divisi aku tuh ngadain rapat. Rapatnya tuh sekitar jam 3:30 sore. 3:30 sore. Karena ini masih terang berarti. Masih terang. Sore. Oke. Itu di rapatnya jam segitu karena kita semuanya yang pada saat itu di divisi itu tuh pulang kampus, pulang matkul tuh jam segitu. Pulang kelas tuh jam 3:30. Terus kita tuh ngadain rapatnya di VIP lantai 2. Mungkin teman-teman kalau tahu di lantai 2 tuh ada kelas yang pengap. Yang kayak pengap banget. Oh, yang deket tangga paling pojok. Betul, tapi nggak yang pojok banget, yang depannya. Oh, yang nggak ada ventilasi lah pokoknya. Iya, tau. Yang itu. Ventilasi ada cuma satu doang kalau nggak salah. Yang kan? itu yang jendelanya itu kan. Jendela itu. Yang di situ posisinya. Ya tahu lah ya Kang. Tahu. Oke, ini 3:30 mulai tapi rada ngaret gitu ya, karena nungguin yang lainnya hadir semua. Di situ seperti biasa ngebahas tentang ya ini adalah ada yang dibahas gitu loh. Seiring berjalannya waktu nggak kerasa nih jam udah nunjukin pukul 5:30 mau masuk maghrib. Di situ kayak ya udah kita lanjutin aja serapat ini gitu karena dirasa masih bisa untuk melanjutkan ini. Diterabas kayak gitu. Terus di situ ya udah nggak ada yang aneh, fine aja gitu. Terus pas lihat jam lagi nih udah jam 6. Jam 18.00. Berarti udah lewat maghrib dong? Udah lewat maghrib. Ya, lewat maghrib. Ini udah lewat maghrib. Kita masih tetap di lantai yang sama, di kelas yang sama, rapat itu juga.
Nah ini tuh mulai ada yang aneh tuh, jadi yang ngerasa tuh hampir semuanya yang di situ gitu. Ngerasa, ngedenger, ngelihat atau? Ada yang ngedenger, ada yang ngelihat. Ngedenger dan ngelihat. Oke, menarik. Ada yang ngedenger, ada yang ngelihat. Jadi dari sudut pandangnya tuh orang yang beda, ada yang denger, yang ngelihat gitu. Kalau aku ngedenger ya ngeliat iya gitu kan. Ya sudah dipastikan, makanya kamu diundang sini. Ya seperti itu. Oke, lanjut. Ceritanya gini, pada saat itu tuh pertamanya ada suara jeritan, bener-bener ngejerit cewek.